Halo semuanya. Tren Cleopatra yang sedang booming beberapa hari ini membuat rasa penasaran untuk mengenal lebih dekat siapa sih Cleopatra itu. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Cleopatra adalah seorang ratu Mesir yang merupakan Firaun terakhir dari dinasti Ptolemeus. Ayahnya adalah Ptolemeus 12 dan ibunya adalah Cleopatra 5. Cleopatra ini memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Ptolemeus 13. Dia berhasil menduduki tahta sebagai ratu Mesir ketika ayahnya meninggal dunia. Anehnya saat itu, dinasti Ptolemeus memiliki sebuah tradisi yang menggegarkan, di mana saat itu pemimpin yang sedang menjabat harus menikahi saudaranya sendiri agar darah keturunannya tidak berhenti. Sehingga terjadilah pernikahan antar saudara antara Cleopatra dan Ptolemeus 13. Setelah pernikahan tersebut, Cleopatra dan Ptolemeus 13 pun menjadi penguasa Mesir di umur mereka yang masih 18 dan 10 tahun. Namun sayangnya pernikahan mereka tersebut bukan dilandasi atas dasar cinta, melainkan hasrat untuk menjadi penguasa. Kekuatan Ptolemeus 13 ternyata lebih kuat dibandingkan dengan Cleopatra, sehingga dia berhasil membuat Cleopatra keluar dari Mesir. Setelah diasingkan, Cleopatra pun mencari cara agar bisa mengambil tahtanya kembali. Dia pun meminta bantuan dari pasukan Romawi, di mana saat itu berada di bawah pimpinan Julius Caesar. Saat itu Julius Caesar pun mengiyakan karena memang memiliki masalah dengan Mesir. Setelah penyerangan disepakati, pasukan perang Julius Caesar dan Cleopatra pun menyerang pasukan Mesir yang berada di bawah pimpinan Ptolemeus 13. Pertempuran mereka itu terjadi di Alexandria yang merupakan ibu kota Mesir saat itu. Hasil dari pertempuran tersebut adalah pasukan Ptolemeus 13 berhasil dikalahkan. Dalam keadaan terdesak, Ptolemeus 13 mencoba untuk meninggalkan kota Alexandria. Namun sayangnya dia justru berakhir tragis dengan tenggelam di sungai Nil. Setelah meninggalnya Ptolemeus 13, tentunya membuat Cleopatra ini kembali ke tahtanya dan menjadi penguasa Mesir satu-satunya saat itu. Tapi tentunya hal itu tidak lepas dari bantuan Julius Caesar. Akhirnya sebagai imbalan dari rasa terima kasihnya tersebut, Cleopatra pun menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Julius Caesar untuk menjadi gundiknya. Dari hubungan mereka tersebut, Cleopatra melahirkan seorang anak yang dia beri nama Caesarion atau Caesar kecil. Sayangnya hubungan mereka tidak bisa bertahan lama setelah penghilangan nyawa Julius Caesar di abad ke-44 sebelum Masehi yang terjadi di Roma oleh senator Romawi. Julius Caesar meninggal dunia karena kehilangan banyak darah dari luka tusukannya. Sepeninggal Julius Caesar, Cleopatra memutuskan untuk kembali ke Mesir dan di sanalah dia bertemu lagi dengan Mark Antony. Mark Antony adalah sahabat baik dari Julius Caesar. Setelah Caesar meninggal, Mark ini membentuk sebuah tim yang bernama Triumvirat untuk memerintah Republik Romawi kala itu. Di dalam tim itu juga ada Octavianus yang merupakan keponakan dari Julius Caesar. Awalnya tim Triumvirat ini baik-baik saja, hubungan antara para anggota timnya juga baik, sebelum Mark Antony ini berhubungan dengan Cleopatra. Nah sebenarnya Mark Antony dan Cleopatra ini sudah bertemu pertama kali saat Cleopatra ini masih menjadi gundik dari Julius Caesar. Kala itu Mark Antony melihat kalau Cleopatra masih sangat polos dan belum berpengalaman dalam urusan percintaan nih guys. Tapi semua itu berubah ketika mereka bertemu lagi. Mark Antony justru langsung terpukau dengan kecantikan dan kecerdasan dari Cleopatra. Di sisi lain, Cleopatra juga tengah berusaha untuk menarik perhatian dari Mark Antony ini nih guys. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Cleopatra untuk menarik perhatian dari Mark Antony ini nih guys adalah dia itu sering mengadakan pesta dan makan malam yang mewah untuk para orang-orang Romawi. Serta dia akan memamerkan dan memberikan barang-barang mewah kepada mereka. Ya orang mana yang tidak tertarik setelah disuguhkan dan dilayani dengan baik.
Nah, meskipun ketertarikan mereka berdua ini memang benar-benar tulus nih guys, tapi masalah politik tidak bisa dihilangkan dari hubungan mereka. Di mana Mark Antony ini membutuhkan Cleopatra untuk mendanai usaha militernya di Timur Tengah. Sedangkan Cleopatra membutuhkan Mark Antony sebagai perlindungan untuk memperluas kekuasaannya serta menegaskan hak putranya sebagai penerus Caesar. Perasaan cinta satu sama lain membuat kedua insan ini melakukan hubungan perselingkuhan yang membuat Cleopatra melahirkan anak kembar yang dia beri nama Alexander Helios dan Cleopatra Selena. Ya seperti yang tadi aku katakan, kalau mereka ini tengah berselingkuh nih guys, karena saat itu Mark Antony masih memiliki istri sah yang bernama Octavia, saudara dari Octavianus. Tapi ternyata rasa cinta Mark Antony kepada Cleopatra ini lebih besar dibandingkan rasa cintanya kepada Octavia. Sehingga Mark Antony ini memutuskan untuk menceraikan Octavia dan menikahi Cleopatra secara sah. Hadiah pernikahan yang dia berikan kepada Cleopatra ini nih guys juga tidak kaleng-kaleng, di mana saat itu dia memberikan wilayah Suriah dan Palestina kepada Cleopatra. Octavianus yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan menganggap kalau perbuatan Mark Antony itu sudah terlalu jauh. Ditambah lagi, dia mengetahui kalau Mark Antony ini menceraikan saudaranya. Akhirnya saat itu Octavianus pun membubarkan tim triumvirat dan menyatakan perang kepada Mark Antony dan Cleopatra. Begitu Mark Antony dan Cleopatra mengetahui kalau mereka akan diserang oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Octavianus, mereka berdua pun langsung menggabungkan pasukan militer mereka. Perang pun terjadi di perairan lepas pantai Actium Barat Laut Yunani pada tahun 31 sebelum Masehi. Tapi saat itu yang terjun berperang hanya Mark Antony, sedangkan Cleopatra memilih untuk bersembunyi di monumennya. Namun sayangnya kekuatan pasukan mereka saat itu tidak sebanding dengan kekuatan pasukan Romawi. Akhirnya pasukan Mesir di bawah pimpinan Mark Antony berhasil ditaklukkan. Ketika dalam keadaan terpojok, pasukan Mark Antony ini melarikan diri dan meninggalkan Mark Antony seorang diri. Cleopatra yang melihat pasukannya meninggalkan Mark Antony langsung mengalami ketakutan mendapat ancaman dari Mark Antony. Akhirnya dia pun menyebarkan berita palsu tentang kematiannya dan didengar oleh Mark Antony. Harapan Cleopatra saat itu adalah untuk menenangkan si Mark Antony ini kalau ternyata Cleopatra ini tuh tidak berkhianat padanya. Setelah mendengar berita kematian Cleopatra tersebut, Mark Antony langsung terguncang dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menusukkan pedang ke dadanya. Ketika merasa Mark Antony ini sudah cukup tenang, Cleopatra pun mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Mark Antony kalau dia baik-baik saja. Nah, begitu si orang ini bertemu dengan Mark Antony, dia sangat kaget karena telah melihat Mark Antony dalam keadaan sekarat. Tanpa banyak basa-basi, orang ini pun membawa Mark Antony ke Cleopatra di monumennya, dan Mark Antony ini meninggal dunia dalam dekapan Cleopatra. Kekalahan pasukan Mesir di bawah pimpinan Mark Antony dan Cleopatra saat itu membuat Cleopatra menjadi tawanan Octavianus. Namun setelah menjadi tawanan, Cleopatra memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Ratu Mesir ini meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Sebagai informasi tambahan nih guys ya, jangan sampai kalian bingung kenapa kejadian-kejadiannya itu turun. Contohnya tadi tahun 31 baru Cleopatra ini meninggal di tahun 30. Ya karena memang di abad itu mereka penanggalannya seperti itu. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.